Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini masih di dalam kelas online ValTV bersama saya, Ibu Riris Tota Silaban dari SMK Negeri 3 Palembang. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal tentang front office yang terbit pada harian Sumatera Express tanggal 21 Agustus 2020. Anak-anak yang sudah mempunyai harian Sumatera Express, silahkan dicek di tanggal 21 Agustus 2020. Siapkan alat tulisnya dan persiapkan ada hal-hal yang kurang kamu mengerti, silahkan kamu tanyakan dengan dialog interaktif untuk hari ini di nomor 0711 3822. Anak-anak, sebelum kita membahas materi kita untuk hari ini, sebelum kita sampai ke soal-soal, saya akan memberikan sedikit tentang materi kita untuk hari ini, yaitu menerapkan proses reservasi. Kamu sudah mengetahui, apalagi kamu yang berada di kelas 11 perhotelan, kamu sudah harus tahu apa yang dimaksud dengan reservasi. Reservasi adalah pemesanan kamar yang dilakukan sebelum tamu tiba di suatu hotel, atau reservasi itu disebut juga dengan booking. Untuk apa sih reservasi? Reservasi itu sering kita dengarkan, sering kita ucapkan. Kita harus tahu untuk apa itu reservasi. Yang pertama, kegunaan reservasi untuk tamu dan untuk hotel. Yang pertama untuk hotel, satu, hotel dapat memprediksi tingkat hunian kamar. Jadi kalau ada reservasi untuk hari ini, maka hotel tahu untuk hari ini berapa kamarkah kamar kita yang sudah terjual. Yang kedua, hotel dapat memprediksi pendapatan kamar. Jadi kalau pendapatan kamarnya untuk hari ini sudah besar, boleh akan menjual kamar yang lain untuk lebih rendah sedikit. Yang ketiga, berguna untuk menyusun jadwal karyawan yang akan dipekerjakan. Maksudnya seperti ini, kalau jumlah hunian kamar kita sudah tinggi, maka karyawan yang akan dipekerjakan akan semakin banyak. Dan sebaliknya, apabila tingkat hunian kamar kita rendah, maka karyawan yang akan dikerjakan juga akan semakin sedikit. Itu untuk keuntungan hotel. Keuntungan untuk tamu atau calon tamu, keuntungannya adalah tamu sudah pasti mendapatkan kamar apabila dia sudah melakukan reservasi. Itu keuntungan untuk tamu. Yang kedua, seorang reservasi atau reservationist harus memiliki kemampuan. Banyak kemampuan yang harus kamu miliki kalau kamu nanti sebagai seorang reservationist. Yang pertama adalah teknik menerima dan menolak reservasi. Menerima dan menolak reservasi tidak cukup dengan hanya kata-kata yang lembut, yang sederhana, tidak cukup. Tetapi ada teknik. Bagaimana cara kita untuk menolak apabila reservasi datang tetapi tingkat hunian kamar kita lagi full atau lagi tinggi. Yang kedua, menginformasikan atau memperoleh data secara akurat. Dari reservasi akan kita ketahui bahwa hari ini hunian kamar kita itu tinggi atau rendah. Yang kedua, memasukkan data ke dalam catatan reservasi, yaitu data tamu-tamu yang sudah memesan, akan kita masukkan data-datanya di dalam lembar reservasi kita. Yang selanjutnya, merespon permintaan potongan harga kamar. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tingkat hunian kamar kita sudah tinggi, kita boleh memberikan potongan harga. Tetapi kalau dia sudah tinggi, tidak akan kita berikan potongan harga. Tetapi kalau masih rendah, maka akan kita berikan supaya memacu atau memancing orang-orang atau calon-calon tamu yang akan menginap di hotel kita. Yang selanjutnya, mengarsipkan reservasi dan menyusun laporan. Seorang reservationist
harus mengetahui data apakah yang harus dia ketahui atau yang harus dia gali dari seorang tamu. Yang pertama, nama tamunya siapa, alamatnya atau nomor teleponnya, untuk kapankah dia akan menginap, atau pihak yang dihubungi, siapa yang dihubungi apabila seorang calon tamu tadi tidak bisa kita hubungi melalui teleponnya tadi. Adakah permintaan khusus? Contoh, kalau si tamu tersebut membawa anak kecil, dia akan butuh baby coat, kita akan persiapkan. Kita jelaskan apakah ada tersedia di hotel kita baby coat atau ada permintaan contohnya untuk penjagaan anak kecil, mungkin juga tamunya membawa orang yang sakit. Nah, kita harus itu yang disebut dengan permintaan khusus. Yang ketiga ada jaminan reservasi. Jaminan reservasi yang di sini maksudnya kalau seseorang tamu mengadakan reservasi, yang dijaminkan apa? Boleh berupa deposit dari dia sendiri atau boleh berupa instansi yang mengirim dia, kalau dia dari instansi atau dari perusahaan. Informasi yang didapat di dalam reservasi itu contoh seperti ini. Apabila tamu datang, dia mau melakukan reservasi, kita harus tanyakan tipe kamarnya apa, berapa orang yang mau menginap. Atau kita seperti yang tadi, permintaan khususnya seperti apa. Kalau dia membawa anak kecil, berarti ada permintaan khusus. Kalau dia membawa anak di bawah 12 tahun atau di atas 12 tahun, kita akan ketahui dari tamu. Maka akan kita memberikan solusi untuk mereka. Anak-anak, sumber-sumber reservasi itu dari siapa saja sih? Sumber reservasi itu banyak sekali. Ada dari individu. Apabila saya pernah menginap di hotel A, saya akan untuk menginap kedua kalinya, maka saya disebut dengan individu. Ada dari perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan ini, contohnya dari maskapai airlines, dia akan menginapkan krunya, ada pilot, co-pilot, ada pramugari, semua akan dia akan memesankan. Orang-orang inilah yang sering akan memesankan kamar. Dari biro perjalanan, dari company, dari pemerintah, government, dari perwakilan hotel yang ada di bandara, yaitu airport representatif, dan yang selanjutnya adalah dari car rental. Media reservasinya boleh melalui surat, telepon, faksimil, email, dan personal. Tetapi untuk surat, untuk zaman yang begitu canggih saat ini kita, surat sepertinya tidak lagi digunakan atau sedikit penggunaannya karena biasanya surat ini akan lama dia sampainya, padahal waktu untuk check-in sudah mulai. Jadi sering surat belum sampai, waktu check-in kita sudah dimulai. Untuk faksimil, email, boleh juga pada saat sekarang ini melalui WA, Line, Twitter, sudah bisa semua digunakan dengan kecanggihan zaman sekarang. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reservasi, ada new reservation, reservasi yang baru pertama sekali. Baru sekali itulah seorang tamu melakukan pemesanan di hotel itu. Itu yang pertama. Yang kedua, amended reservation, yaitu reservasi yang telah diperbaharui. Dia diperbaharui karena ada perubahan tanggal, perubahan jumlah kamar, perubahan kedatangan dan keberangkatan. Yang ketiga, ada canceled reservation, yaitu reservasi yang dibatalkan. Pembatalan reservasi bisa terjadi karena adanya perubahan jadwal kunjungan. Ada disebut dengan confirm reservasi, yaitu reservasi yang sudah pasti. Ada individual reservasi, yaitu reservasi untuk tamu perorangan, group reservation atau reservasi untuk tamu rombongan. Conference reservation adalah reservation dari tamu yang tujuannya hanya untuk mengadakan konferensi atau seminar.
Ada juga garanti reservation, yaitu reservasi yang sudah digaransikan dengan ada beberapa garansi di sini. Yang kita ketahui adalah pembayaran. Garansi yang pertama adalah free payment, pembayaran kamar penuh di muka. Jadi contohnya apabila seorang tamu atau seorang perusahaan ingin memesan kamar 10 kamar dengan harga satu kamar adalah 1 juta, berarti kalau dia disebut dengan free payment berarti 1 kali 10 kamar, berarti dia akan bayar 10 juta. Itu disebut dengan free payment. Kalau advance deposit, pembayaran sebagian harga kamar sebagai uang muka. Jadi kalau seperti yang tadi, dia memesan 10 kamar dengan 1 juta satu kamar, maka dia akan membayar separuhnya saja. Bisa dia bayar dengan 5 juta. Kalau voucher, yaitu surat jaminan. Voucher ini sering dikeluarkan oleh travel agent atau sering dikeluarkan oleh penerbangan lain. Anak-anak jangan kemana-mana dulu, setelah pariwara berikut tetap bersama saya di kelas online. Masih dengan saya di kelas online. Bagi anak-anak yang mau mengajukan pertanyaan, kami tunggu di 0711 3822. Anak-anak, kita kembali ke materi kita yang tadi. Tadi kalau saya sebutkan voucher menjadi jaminan, ada lagi garansi letter dan ada lagi credit card. Anak-anak, credit card yang kita pakai bukan kredit. Anak-anak harus tahu pembayaran di hotel itu tidak bisa kredit. Tetapi yang kita sebagai jaminan adalah credit card, yaitu kartu kredit dengan menyebutkan nomor dari kartu kredit daripada tamu. Yang selanjutnya, jenis daripada reservasi adalah reservasi yang tidak bergaransi. Reservasi ini adalah reservasi yang hanya kita pertahankan sampai jam 6 sore. Contohnya, sampai jam 6 sore tamunya tidak hadir atau tidak datang, maka kamar ini bisa kita jual kepada tamu yang lain karena dia tidak punya kepastian atau tidak punya jaminan di dalam pemesanan kamarnya. Baiklah, anak-anak sekalian, di Harian Sumatera Express kita memiliki ada beberapa soal mandiri, ya. Kita lihat soal yang pertama adalah soal ini adalah studi kasus yang sering kita dapatkan di ujian kompetensi keahlian. Yang pertama, jelaskan apakah yang akan kamu lakukan apabila seorang tamu yang menginap di hotel tetapi tamu tersebut belum melakukan reservasi sementara posisi hotel kita dalam keadaan full. Nah, kalau ada tamu yang langsung datang atau mau check-in tetapi hotel kita periksa, kita tanyakan, konfirmasi dengan tamu, Bapak Ibu apakah sudah melakukan reservasi? Katanya belum. Kalau dia sudah datang langsung, belum melakukan reservasi, sementara tingkat okupansi kita lagi tinggi atau hotel kita lagi full, maka ada dua alternatif yang akan kita tawarkan kepada tamu. Yang pertama, tamu ini akan kita minta tolong untuk menunggu. Kita tawarkan tamunya untuk menunggu, Bapak Ibu apakah bersedia untuk menunggu sebentar karena hotel kita lagi full. Alternatif yang kedua, tamu ini akan kita reservasikan ke hotel yang terdekat dengan hotel kita.
kedua alternatif itu kita tawarkan dengan tamu, apakah dia mau? Kalau dia mau menunggu, maka akan kita lihat sampai tanggal yang tadi, mana tahu ada tamu yang cancel atau ada reservasi yang tidak ada jaminan. Maka tamu yang datang tadi akan kita masukkan. Maka kita masukkan dia di waiting list, daftar tunggu. Dan yang kedua tadi, maka akan kita pesankan di hotel yang berdekatan dengan hotel kita, mungkin yang satu level dengan hotel kita. Itu yang kita berikan solusi kepada tamu kita. Yang kedua, seorang calon tamu ingin memesan kamar hotel dengan membawa 2 orang anak di atas 12 tahun. Tetapi tamu akan memesan hanya 1 kamar saja. Sementara di hotel kita tidak diperbolehkan membawa anak di atas 12 tahun. Sebagai seorang petugas reservationist, apakah yang akan kamu lakukan dengan tamu tersebut? Yang pertama, kita akan jelaskan dulu prosedur SOP yang ada di hotel kita. Kita jelaskan bahwa Bapak, Ibu, di hotel kita untuk anak di atas 12 tahun, maka kita tidak perbolehkan untuk 1 kamar atau bersamaan dengan orang tuanya. Tetapi kalau orang tua akan selalu ngotot atau tamu akan selalu ngotot bilang, saya akan harus dengan anak saya nggak bisa dengan anak saya berpisah, maka akan kita tawarkan yang pertama. Karena kita harus tahu, kita di hotel itu mau mendapatkan uang. Ingat anak-anak, kita punya hotel itu, ekspektasi kita adalah mendapatkan uang, maka akan kita berikan bantuan dengan tamu. Bapak, Ibu, bednya kecil, jadi kalau berempat Bapak dan Ibu tidak akan muat. Maka kita tawarkanlah supaya tetap kita dapat uang tadi, tawarkan extra bed, ya. Tawarkan extra bed dengan tamunya. Bapak Ibu tetap berada di dalam 1 kamar, tetapi kami akan memberikan tambahan bed dengan catatan akan dikenakan biaya tambahan. Itu yang kita tawarkan untuk tamu. Ingat bahwa ekspektasi sebuah hotel akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, seorang calon tamu akan memesan kamar, tetapi calon tamu tersebut belum memberikan garansi pembayaran. Apakah yang akan kamu lakukan? Tadi sudah kita bahas di atas, apabila tamu yang tidak di jenis-jenis reservasi tadi, apabila ada tamu yang belum memberikan jaminan dia mendapatkan kamar atau tidak, maka di reservasi tidak bergaransi tadi sudah dijelaskan. Kamu akan menunggu sampai jam 6 sore. Ya. Kamu akan menunggu sampai jam 6 sore apakah tamu tersebut datang atau enggak. Kalau dia tidak datang, kita tunggu sampai jam 6. Kalau dia tidak datang, maka si kamar akan berhak kita jual kepada tamu yang lain. Dan kalau kita sampai jam 6 dia datang, silahkan saja. Itu yang harus kita kasih tahu dengan yang mau kita sebutkan dengan tamu. Yang selanjutnya, apabila seorang calon tamu ingin memesan kamar deluxe, tetapi yang tersedia di hotel kita adalah kamar suite. Dengan catatan kamar suite lebih mahal dari kamar deluxe. Sebagai petugas pemesanan kamar, apakah yang akan kamu lakukan? Sudah pasti kalau di dalam pembayaran ini sudah bermasalah. Karena mengenai uang. Si tamu tadi ingin yang deluxe, tetapi yang tersedia di hotel kita adalah suite. Kalau dari segi keuangan dia sudah harus bermasalah. Bermasalah dengan keuangan sudah pasti. Tapi sebagai seorang reservationist, kita tidak boleh menolak tamu begitu saja. Ingat tadi ekspektasi kita adalah mendapatkan keuntungan. Yakinkan tamu bahwa kamar suite itu adalah kamar yang lebih besar. Fasilitasnya lebih bagus. Mungkin bathroomnya itu ada bathtub. Terus di lantainya itu
terdiri dari marmer. Mungkin di batavnya itu juga ada jacuzzinya. Hal-hal yang seperti inilah yang akan kita ceritakan dengan tamu supaya tamu itu mau memberikan atau memilih kamar suite yang harganya lebih mahal dari kamar deluxe tadi. Mungkin juga di sana akan diberikan welcome drinknya diantar di dalam kamar, atau juga nanti akan dikasih di sana fruit basket. Nah, fruit basket itu menjadi konsumsi daripada tamu, makanya kita sebutkan nanti, makanya harganya lebih mahal. Kita yakinkan tamu supaya si tamu tetap menjatuhkan pilihannya dengan kamar yang kita berikan, yang tersedia di hotel kita dengan harga yang lebih mahal. Ya, itu anak-anak. Jadi jangan secepat apa untuk melepas tamu. Oh, kami nggak ada, nggak boleh. Tadi ingat, mendapatkan keuntungan, jangan melepas. Di suite itu kita jelaskan apa kelebihan suite itu, fasilitasnya, terus pelayanannya mungkin akan lebih hebat daripada kamar deluxe. Luas kamarnya sudah pasti dia akan lebih luas dibanding dengan kamar deluxe. Nah, cara-cara yang seperti inilah yang akan kita kasih tahu, yang akan kita berikan kepada tamu supaya tamu mau menjatuhkan pilihannya di kamar yang lebih mahal tadi. Baiklah anak-anak, kita tunggu juga sampai saat ini, kita tunggu pertanyaannya. Silahkan di 0711 3800 22 bagi materi yang belum kamu mengerti bisa kamu tanyakan sekarang. Selanjutnya, pemesanan kamar yang dilakukan oleh calon tamu, dia memesan 10 kamar, sementara yang tersedia di hotel kita hanya ada 5 kamar. Nah, ini menjadi suatu dilema bagi kita. Ada tamu yang akan memberikan keuntungan sementara fasilitas kita tidak memenuhi. Sebagai seorang reservationist atau sebagai seorang reception, kita harus bisa mengantisipasi hal yang seperti ini. Kita tawarkan, kita tidak memaksa dengan tamu. Anak-anak, tidak boleh memaksa tamu. Tamu itu adalah raja. Pelayanan kita harus pelayanan yang excellent. Tidak boleh memaksa, tetapi menawarkan, meyakinkan. Kalau disebutkan 10 kamar yang tersedia kita jelaskan dengan tamu, Bapak Ibu yang tersedia hanya 5 kamar. Tapi kalau Ibu Bapak mau dengan kamar tersebut kami tambah extra bed, bagaimana kita tawarkan dengan tamu? Apabila tamu oke, maka kita akan persiapkan dengan segera extra bed di kamar masing-masing. Tapi kalau tidak mau, dengan hati yang senang, kita akan berikan dengan tamu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk saat ini kamar kita yang tersedia hanya 5 kamar, sementara permintaannya 10 kamar. Itu yang akan kita berikan dengan tamu. Dengan senang hati kita akan memberikan tawaran-tawaran seperti itu dengan tamu. Tetapi ingat, seorang petugas reservationist tidak bisa memberikan paksaan kepada tamu. Sampai di sini penjelasan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan materi bahasa Inggris dengan pelajaran yang berikutnya. Kami akhiri dengan sampai di sini. Selamat siang, selamat beristirahat anak-anak. Kita lanjut pelajaran kedua. Terima kasih.
students, it is nice to meet you. I'm Lisda Enino Prianti as an English teacher at State Vocational School 4 of Palembang. Well, through this program, we are going to study about English with two topics. The first, it is about the overs or an over, and then the second, it is about suggestions and advice. Well, my students, I hope you all of you are fine so that you can enjoy this program, and let's start it. Well, my students, this material actually was issued 3 days ago. Jadi anak-anak sekalian, materi ini sebenarnya sudah diterbitkan di Harian Sumek on page 2. You may open it on page 2 so that we can discuss together this material and also the task inside ya. Jadi anak-anak kalian sudah bisa melihatnya di Harian Sumek di halaman 2 yang terbit pada hari Senin 3 hari yang lalu ya. Oke, kita memulai dari materi kita yang pertama dulu anak-anak ya. Itu adalah over and suggestions di sini. Tapi sebelum kita menggali lebih lanjut lagi, apa sih yang disebut dengan over tadi? Di dalam bahasa Indonesia adalah itu sebuah penawaran ya. Jadi berbeda dengan menawarkan itu lain, itu bargaining about the price to get the lower price. Tetapi di sini adalah it is an expressions of willingness or readiness to do something. Jadi kita mau menawarkan sesuatu, artinya kita mau menunjukkan tentang kesiapan kita, kesediaan kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, that's the definitions of an over. Jadi contoh-contohnya bagaimana? Kita bisa lihat di sini ya, Nak ya. Anak-anak sekalian, kamu bisa melihat di sini ada expressions of offering service or help. And di sini banyak sekali ya gambits ataupun expression yang kita pakai. Yang the commonest use, what can I do for you? Nah, ma'am di sini meletakkan titik-titik blanks ya. Artinya di sini kamu menggunakan kepada siapa kamu sampaikan. What can I do for you? For other people, you may call him, her with sir ataupun ma'am ya. What can I do for you, ma'am? What can I do for you, sir? Gitu. Atau kamu bisa langsung go straight to the point. Can I help you? Can I do something for you? Do you want something too? Tergantung ya kata kerjanya, apakah dia mau minum ataukah dia mau makan. Jadi kita pakai di sini eat ataupun drink. Atau we can go straight to the point ya. Biasanya dipakai it is more often used in less formal ya di sini. Jadi kita langsung aja memakai have some, tergantung kata bendanya ya. Kalau kita mau nawarkan coffee ataupun kita mau nawarkan minuman atau drinks yaitu seperti meal ya, kita bisa pakai have some coffee please, some sandwich, ataupun let me get you some milk, atau can I get you some apa ya, kita mau tawarkan apa. Nah, yang paling utama ketika kita accepting, both in accepting overs or refusing help and overs. Jadi kita paling intinya kita harus menunjukkan terima kasih kita baik untuk menerima accepting maupun refusing ya Nak ya. Jadi di sini kita bisa pakai thank you ataupun that's very kind of you, thanks very much, bunyinya much ya, bukan mas ya Nak ya. Kemudian it's lovely ataupun lovely saja, makanya saya buat that's why I put the bracket here, and then thank you. Kemudian di dalam refusing kita pakai no thanks, ataupun kita mau menolak, we want to show about our kindness, politeness ya, kita bisa menjawab dengan secara tidak langsung dengan mengatakan that's very kind of you, but misalnya permasalahannya kamu mau mengantar dia tetapi dia sudah dijemput mamanya gitu, but my mom have called me and then she wanted to pick me up soon. Bisa seperti itu ya Nak ya. Jadi itu adalah offering and asking for help.
Bagaimana? So, what about if we want to ask for a help itself? Kita yang memintanya. Nah, ketika kita menawarkan, kita menggunakan kata can, artinya ability, to show about the ability. Tetapi ketika kita yang meminta, kita menunjukkan rasa sopan kita menggunakan jangan pakai can ya nak ya. Kita menggunakan could, would, ya seperti di sini. Could you please give me a hand? Arti hand di sini bukanlah tangan, tetapi it is about the help ya. Jadi penerjemahannya jangan terlalu canggung. Di sini hand adalah bantuan ya. Would you like to help me please? Ada kata-kata please ya. Apalagi when we are talking to the older people, we must show about our politeness. Jadi kita harus ada etika, kita menunjukkan walaupun kita meminta tolong ya. Would you mind to come to my house for example? Could you? Jadi kita bunyinya could dengan would ya. Bagaimana ketika kita yang dimintain tolong itu anak-anak ya, automatically we can answer with okay, yes I can, no problem ya. Kita menunjukkan bahwa kita siap untuk hal tersebut. Tetapi bagaimana kita mau menolak? We want to reject or refuse it ya. Kita bisa pakai I'm sorry I can't ya. Jadi kata sorry ini bukan untuk kita membuat suatu kesalahan, tetapi ketika kita tidak mampu, belum bisa menolong orang tersebut, kita harus mengatakan I'm sorry I can't atau sorry I can't do it. Atau bisa lagi sorry I'm busy. Terkadang orang bilang I'm sorry ya, diikutin dengan yang lain. Itulah kalau kita bicara tentang asking and about the overs ya nak ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua? What about the second topic that we are going to discuss? The title is advice and suggestions. Artinya saran dan nasihat. Nasihat dan saran ya. Banyak sekali. There are several gambits that you can do. The first, what do you think I should do? What do you suggest? What would you do in this situation? What would you do if you were me? Nah, jadi ketika kita mempunyai masalah, kita menginginkan bantuan orang lain bersifat ide, kita bisa menawarkannya dengan mengatakan seperti ini ya. What do you think? Bacanya think ya nak ya. What do you think I should do? Atau kita mengandaikan mereka adalah diri kita. What would you do if you were me? Ya gitu. Bagaimana sih kalau kamu tuh jadi saya? Apa yang kamu akan lakukan? Nah, untuk menjawabnya kita pakai gambit. Jadi kita tidak go straight to the point. Oh, aku mah ini. Kalau bahasa Palembang ya nak ya. Tetapi kita bisa mengatakannya, I would like to suggest you that. Ataupun ya kita pakai secara tidak langsung, it's better for you to ya. Atau memang kalau mau secara langsung banyak selain tadi I would like, kita bisa gunakan my advice is, my suggestions is, I advise you to ya. Tetapi bisa juga kita mengandaikan if I were you, I would, diikuti dengan verb one ya. Di sini jadinya penggunaan were, kata kerja bantu were tidak salah. Ma'am, subjeknya kan I. Kenapa kita pakai were dalam bentuk pastnya? Tidak, ini adalah unreal condition in the present. Jadi whatever all of the subjects ya, semua subjek diikuti oleh kata kerja bantu were, bukan was ya. Jadi ini adalah benar. Nah, kemudian di dalam kelas online ini, sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan, kita tetap menerima telepon interaktif untuk para siswa sekalian, anak-anak kami sekalian. Boleh bertanya di telepon 0711 38002 ya, di kelas online kita. Kami menunggunya. Ya anak-anak, kita tetap menunggu. Kita akan mengadakan telepon interaktif. Apakah sudah ada? Kalau belum ada, kita akan melanjutkannya ya. Mari anak-anak, let's continue.
Di sini kita akan bicara tentang accepting suggestions. Kalau kita merasa saran itu bagus sama kita, ya, kita bisa langsung bilang, that's good idea, I will do it, I'll try. Tapi masih harus diingatkan, but you must remember, don't forget to say thank you. Kamu harus mengatakan terima kasih, ya, itu sangat penting. Baik menerima, baik pun menolak. I'll try. Thank you, sure, I can do it. Bagaimana kalau kita refusing, ya, kita menolak suggestion tadi. I can't do that. I'm afraid, I can't. Afraid di sini anak-anak bukan artinya takut, tetapi saya khawatir. Aduh, saya khawatir Bu, kayaknya nggak bisa Bu. Seperti itu ya. Jadi kita mau mencari solusi yang lain karena kita merasa solusi yang pertama yang ditawarkan, suggestion, saran yang pertama kurang tepat bagi diri kita. Jadi kita bisa bilang seperti ini, how about other suggestions pada teman kita itu, ya. Jadi di sini kita mempunyai banyak sekali cara-cara untuk menggunakan materi-materi ataupun, ya, gambits yang bisa kita lakukan. Refusing suggestions, kita bisa tadi bilang apa nak? Kita bisa I can't do that, I'm afraid I can't, I think it, I can't solve my problem, I'm not sure, ataupun yang lain. Oke anak-anak, kita tetap tunggu via telepon interaktif dan kita akan melanjutkan. Don't go anywhere, stay tuned in this class online. Ya, terima kasih anak-anak kami yang hebat karena kalian masih tetap berada di kelas online yang kita adakan pada saat ini. Kita akan masuk ke dalam materi pembahasan di mana terdapat 3 materi pembahasan. There are 3 kinds of the tasks that we have already discussed in Sumatra Express newspaper. Jadi ada 3 tipe pembahasan yang akan kita lebih gali lagi di acara ini. Untuk yang pertama, it is for the first part, it is about the multiple choice that you are asked to choose the best answer among 5 options, ya. Di sini ada suatu dialog di mana Andi menawarkan ya, dia menawarkan apakah Pak Adi akan menerima bantuannya. Jadi di sini ada pertanyaannya, dengan pertanyaannya the suitable response to complete the dialogue is. Nah, jadi jawabannya apa? Of course, that's very kind of you. Artinya Pak Andi menerima tawaran yang diberikan oleh Andi, ya. Pak Mr. Adi, ya, accepts Andi's offer. Jadi jawabannya of course, that's very kind of you. Itu ada di materi kita sebelumnya, ya, bisa dilihat anak-anak sekalian. Kemudian di yang kedua, Anji di sini you look so busy, katanya gitu, ya. Jadi rasa menolak, I can handle them. Apa sih yang kita tawarkan? Kita menggunakan ekspresi yang mana? Itu juga ada tadi di materi sebelumnya bahwa would you like some help gitu. Ataupun kita bisa bilang seperti tadi, what can I do for you? Can I help you? Nah, di sini adalah cara yang lain lagi, would you like some help?
And then Raisa answer, no, thank you. Nah, yang di kedua itu in task 2, you are being asked to match. Jadi ada situation given, ya, situasi diberikan di kolom A, kemudian di kolom B, it is about the suggestions or advice that you want to give to that people. Jadi ini adalah suggestion, saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada di kolom A, kolom A. Kita bisa lihat di situ ada answer key-nya, ya. I have a terrible cold. Aduh, batuk saya berat. What should I do? Gimana sih? Apa sih saranmu, ya? Jadi kita bilang, see, of course you need to go to a doctor, but first you should stop smoking, ya. Jadi memang merokok itu sangat berbahaya, sehingga yang orang pertama tadi merasakan batuk-batuk berat, ya. Kami kembali ingatkan anak-anak sekalian, kita mempunyai telepon interaktif. Anak-anak sekalian bisa menghubungi kita di 0711380022 selama program ini masih kita tayangkan. Oke, kita akan lanjutkan tadi di selanjutnya, ya. Anak-anak sudah bisa ya menjawab ini, ya, sudah paham, sudah mengerti. Saya rasa kita hanya sedikit membacanya aja, ya, karena di dalam bahasa Inggris kita juga penting untuk how to pronounce it well, ya. Bagaimana I didn't pass the driving test, what would you? Jadi anak-anak sekalian, bunyinya itu bukan word, ya. Terkadang mendengar tuh banyak sekali anak-anak melakukan kesalahan. Word enggak, ya, anak, ya. Itu bacanya would, should, could, ya. Nah, di nomor 3, my job is very stressful. Aduh, berat benar beban kerja gua, gitu. Jadi jawabannya bisa kita lihat di phone number 3 is A, ya. Why don't you take a break and have 2-day vacation, ya. Kemudian, aduh, kali saya kangen orang tua saya, rumah saya, I feel homesick. What do you suggest, ya. Kemudian I need to lose my weight. Itu ada semua jawabannya. Jadi saya ma'am yakin bahwa anak-anak hebat sekalian pasti mampu memberikan suggestions-nya. Bagaimana dengan yang task 3? Di sini kalian diminta untuk menyusun menyusun kalimat kalimat yang salah, ya, jumble sentences into a good dialogue, ya. Jadi di situ ada jawabannya, tapi harus diingat bahwa ketika over artinya kita yang menawarkan, berarti kita di luar berbicara, kita memberikan utterance kita, tetapi ketika kita diminta sebuah advice, saran, itu artinya harus ada dulu masalah, situasinya harus ada dulu, baru setelah itu kita baru bisa masuk ke dalam percakapan tersebut. Seperti di sini, what's wrong? I have a headache, palaku sakit, katanya gitu. Nah, jadi saran kita apa gitu, ya? You should go home and take a rest and some aspirin. Begitu juga di nomor 2, ya. It is also in number 2, you can look at that there is a problem first and then the suggestions later. What's the matter with you, buddy? Teman, ada apa sih denganmu, katanya. Ya, saya harus ambil lagi, katanya gitu, driver license, ya, surat izin mengemudi, katanya. Kemudian jadi jawabannya apa? Ya udah, ini tunda dulu, katanya. Dan si orang the first speaker tadi menerima saran. Dia bilang apa? I tried, thank you. Nah, anak-anak, ya, begitu juga dengan number 3. It is also in number 3, have you checked the update from Mr. Dennis? Kalau kamu menerima, if you take that suggestions, you must answer, that's good idea, I will do it, thank you so much, katanya gitu, ya. Nah, sekarang kita di nomor 4, begitu juga semuanya harus ada dulu, ya, permasalahan, problema, baru kita masuk. Ini semua berantakan ini, nak. Ada berapa nih? Ada 7, ya, 7 kalimat, ya, yang berantakan. They are jumble sentences and then you are being asked to put into a good order in a good dialogue, ya. I need to lose, jadi ada masalah dulu. I need to lose my weight, ya. Nah, begitu juga di nomor 5, anak-anak, ya.
Di koran kita kemarin ini ada sedikit kesalahan yang kita buat, bukan sengaja kita membuatnya. Kita ingin tahu sejauh mana anak-anak bisa mempelajarinya. Ternyata jawaban yang ada di sini ketika kalian mengatakan itu benar berarti kalian tidak benar. Tetapi kalau kalian mengatakan oh kayaknya ada kesalahan seperti itu. Nah, itu artinya kamu you have made the progress. Kamu sudah mulai paham berbahasa Inggris. Kamu sudah mampu karena memang kita membuat sedikit kesalahan supaya ada nanti feedback ke kita seperti itu. Dan jawabannya adalah ya yang seperti ini. Ya anak-anak ya, kamu bisa lihat ya. Thanks for meeting with me during the lunch hour. I appreciate it. Jadi sering-seringlah kita menyampaikan rasa terima kasih kita dengan berbagai cara. Seperti di sini I appreciate it katanya. Ya, anak-anak bisa lihat. Nah, namun pada saat ini saya akan jikalau masih ada yang mau bertanya, kita masih ada kesempatan anak-anak. Ya, di sini di nomor 5 the answer is B, E, C, A, D, G, F, H, H and F. Ya, ya anak-anak ya sekalian, kamu bisa melihat di situ bagaimana nanti jawabannya kita akan pelajari. Tapi kalau kalian ingin lebih lanjut lagi, kalian bisa lihat di atau menghubungi kita, ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita menutup program ini untuk hari ini, kita nanti masih ada pertemuan selanjutnya. But I want to remind you how to pronounce. Jadi sound ya, sound yang ada huruf A kemudian dikelang dengan E, itu anak-anak sekalian harus melafalkannya dengan E ya. Seperti make ya, take. Hello, my name is bake, shake, snake. Nah, ini ada tugas bagi kalian. Nanti di tayangan selanjutnya kita akan ketemu kembali. Dan saya harap para anak-anak kami sekalian yang hebat sudah mampu mencari tahu contoh-contoh dari sound yang dibunyikan jadi bunyi A ya. Jadi tidak ada, jadi harus kita bedakan antara snack dengan snake misalnya ya anak-anak. Itulah pembelajaran kita bahasa Inggris pada kelas online ya. Kami berharap siswa anak murid kami semua yang hebat-hebat mampu mengikuti pembelajaran kelas online. And then don't forget to be always always watch this program kelas online ya. Dan saya harap I hope that you all enjoy this program, and then you must think that English is fun with you. Okay? Jadi kita akan mengakhiri, we will close this program and then see you, bye-bye. Tercinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti